Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Virgi Harmaini, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada tanggal 28 September 2021, saya dan juga anggota kelompok saya yaitu ada Nabila Sinta Dewi, ada Walida Awaliyah, ada Desi Mutiara, ada Aninda Nur Maulida, ada Zafaina, dan juga ada Fitri Diningsi. Kami telah melaksanakan PLP1 atau yang disebut pengenalan lapangan prasekolah di sekolah yang kami tuju, yaitu di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PLP1 itu apa sih? Jadi PLP1 atau yang disebut pengenalan lapangan prasekolah merupakan suatu proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan, dan kegiatan ini dilakukan di semester 5. Adapun tujuan dari PLP1 ini untuk membangun landasan jati diri kita sebagai seorang pendidik maupun tenaga pendidikan, yang dimana kita harus mengetahui kegiatan-kegiatan serta aktivitas yang dilakukan di sekolah dengan cara mengamati langsung terkait tentang kultur sekolah, struktur organisasi, dan tata kerja kelola di sekolah, kemudian peraturan dan tata tertib di sekolah, lalu kegiatan-kegiatan rutin seperti kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler, dan juga pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Dalam kegiatan PLP1 ini, kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber, yaitu Ibu Fitria Yuni Bahri SSI selaku Wakil Kurikulum dan Mata Pelajaran Biologi, dan Bapak Rizky Rudiansa SPD selaku Wakil Kesiswaan di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil wawancara dalam kegiatan PLP1 kami di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Yang pertama yaitu wawancara bersama wakil kesiswaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang telah kami wawancarai. Pertama, di sini saya akan membahas terkait karakteristik umum peserta didik yang ada di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Pertama, siswa dapat lancar membaca Al-Quran. Hal ini diharapkan peserta didik yang ada di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta ini ketika lulus nanti dapat lancar membaca Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat menjadi imam sholat di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki akhlak, mental, dan penguasaan intelektual yang baik, lalu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, lalu unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta santun dalam berperilaku. Nah, hal ini sesuai dengan visi dan misi yang ada di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Sebagai pemimpin sekolah yang bekerja sama dengan komite sekolah sebagai penentu dan pelaksana kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Kepala sekolah juga bekerja sama dengan majelis didaksmen cabang, majelis didaksmen daerah, dan majelis didaksmen wilayah sebagai penyelenggara amal usaha serta tugas pekerjaan dalam bidang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, terdapat Ketua Tata Administrasi Sekolah yang mengatur seluruh administrasi maupun birokrasi di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Adapun Kepala Sekolah, pekerjaannya dibantu oleh Wakil Kurikulum dan Wakil Kesiswaan, serta staf Wakil Kurikulum dan juga staf Wakil Kesiswaan. Adapun pengkoordinasian sarana dan prasarana, sekolah dibantu oleh Koordinator BK, Koordinator Humas, Koordinator Sarpras, Koordinator Laboratorium, Koordinator Perpustakaan, dan Koordinator Piket. Untuk pengolahan kelas dibantu oleh guru-guru yang menjadi wali kelas dari para siswa.
tertib yang dibuat oleh SMA Muhammadiyah 12 Jakarta terbagi ke dalam 12 bab dengan 12 pasal yang berisi poin-poin peraturan untuk para siswanya. Namun, ada peraturan baru untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran online dikarenakan pandemi, yaitu siswa diwajibkan untuk mengaktifkan kamera pada saat pelaksanaan pembelajaran melalui virtual Zoom. Hal ini dilakukan agar membentuk kedisiplinan dan keseriusan siswa dalam proses pembelajaran online selama masa pandemi. Adapun sanksi yang diberikan kepada siswa jika melanggar peraturan dan tata tertib berupa poin yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Nah, selain diberikan poin, juga diberikan sanksi berupa seperti pembinaan, kemudian memberikan teguran secara lisan terlebih dahulu, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh guru BK. Lalu di sini peran wali kelas tentunya dilibatkan jika ada siswanya yang melanggar peraturan dengan melakukan laporan kepada wali kurikulum setiap bulannya. Saya akan menjelaskan kegiatan yang diadakan di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta, yaitu kegiatan seremonial formal yang diadakan di SMA 12 Jakarta ini seperti kegiatan upacara hari besar yaitu Hari Kemerdekaan, kemudian upacara Milad Muhammadiyah yang dilakukan melalui virtual Zoom. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegiatan rutin yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta seperti kegiatan kulikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu kegiatan kulikuler berupa kegiatan pembelajaran di kelas yang dilaksanakan mengikuti RPP 1 lembar yang sudah dibuat dan silabus yang sudah tersedia dari dinas. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar pada saat pembelajaran luring maupun daring tentunya berbeda di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Nah, pada proses pembelajaran luring di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta ini waktunya full sampai jam 2 siang WIB. Nah, sedangkan untuk pembelajaran online di Sekolah Muhammadiyah 12 Jakarta ini sampai pukul 11.30. Nah, untuk proses pembelajarannya dilakukan dibagi ke dalam 14 breakout Zoom, yang dimana siswa diarahkan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Kemudian di kelas tersebut, para guru melakukan pembelajaran seperti biasanya pada saat pembelajaran yang dilakukan secara luring. Yang kedua, yaitu kegiatan kokurikuler di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta ini ada kegiatan berupa outing kelas atau study tour untuk kelas 11 yang dilakukan secara online. Nah, kegiatan outing kelas ini bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mana menghadirkan pembicara untuk mengisi materi kepada para siswa kelas 11 di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Nah, sekolah juga bekerjasama dengan agen traveling wisata Dieng untuk memberikan dokumentasikan keadaan di Dieng yang nanti ditampilkan secara virtual kepada para siswa. Yang ketiga yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Ada ekskul wajib yang harus diikuti oleh para siswa dan juga ekskul pilihan. Nah, ekskul wajib yang harus diikuti oleh para siswa itu ada tahsin dan juga hizbul wathan. Sedangkan ekskul pilihan yang bisa diikuti oleh para siswa seperti paskibra, voli, basket, desain sinematik grafis, fotografi jurnalistik, paduan suara, dan juga futsal. Lalu kegiatan ekstrakurikuler ini selama pandemi dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting atau Google Classroom. Nah, kemudian ada pembinaan ekstrakurikuler yang dibantu oleh wakil kesiswaan sebagai penanggung jawab dari setiap ekstrakurikuler yang ada. Kegiatan kebiasaan dan kebiasaan positif yang diadakan di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta ini, yang pertama adalah literasi. Lalu tadarus yang selalu dilaksanakan ketika memulai kegiatan belajar. Kemudian ada 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Dan juga terdapat webinar dan psikotes yang dilakukan secara berkala. Sedangkan pembiasaan positif yang guru lakukan, yaitu kegiatan pembinaan Islam Muhammadiyah secara daring untuk meningkatkan kerohanian dan semangat motivasi mengajar dari para guru. Kegiatan pembelajaran secara luring maupun daring di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Kegiatan pembelajaran
daring yang diadakan di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta ini di dalam kelas dengan waktu belajar sampai pukul jam 2 WIB, yang dimana guru-guru menggunakan metode diskusi, presentasi yang dilakukan oleh peserta didik, lalu serta video yang ditampilkan oleh guru dan menjelaskannya, dan juga observasi yang dilakukan langsung ke laboratorium. Dan pembelajaran daring yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta ini menggunakan dua media yang telah disepakati bersama antara guru dan murid melalui kontrak pembelajaran, yaitu dengan menggunakan dua media Zoom Meeting dan juga Google Classroom. Lalu RPP yang digunakan ialah RPP Merdeka Belajar yang berjumlah 1 lembar. Kemudian silabus yang dipakai oleh guru itu yang telah ditentukan oleh dinas. Metode pembelajaran daring yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, penugasan, dan juga observasi langsung yang dilakukan di rumah masing-masing siswa. Kemudian penggunaan metode ceramah hanya 20% saja. Hal ini dikhawatirkan peserta didik akan bosan ketika tidak dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Lalu kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa, serta membiasakan menyebutkan nama anak-anak dengan mengabsen. Hal ini untuk menjalin kedekatan komunikasi antar guru dan peserta didik. Setelah itu, memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan stimulus kepada siswa berupa pertanyaan terkait tentang pembelajaran materi yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa diberikan kesempatan untuk aktif menyampaikan materi pembelajaran biologi dan diberi kesempatan untuk aktif bertanya jika memang ada materi yang belum. Terkait penilaian yang dilakukan ketika pembelajaran luring maupun daring di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta, yang pertama itu penilaian langsung, yaitu luring. Guru melihat langsung siswa-siswa yang di kelas, siapa saja yang aktif dalam bertanya maupun menjawab. Kemudian penilaian secara daring, yaitu dilihat dari kehadiran siswa saat di Zoom Meeting maupun di Google Classroom. Kemudian melihat respon siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada guru. Apakah siswa tersebut cepat atau tidak mengumpulkannya. Kemudian dilihat apakah siswa ketika mengikuti Zoom Meeting, siswa tersebut on cam atau tidak. Kemudian siswa tersebut aktif atau tidak dalam berdiskusi. Lalu terkait penilaian PTS dan UAS menggunakan Google Form dan menggunakan sistem soal loss, most, dan HOTS masing-masing. Soalnya loss itu ada 10 soal, most ada 20 soal, dan HOTS ada 5 soal. Kemudian adapun terdapat bobot penilaian berupa persentase pada kehadiran, tugas, ulangan, harian, UAS, dan PTS. Kendala yang ditemui pada pembelajaran luring maupun daring di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta ini, yang pertama, kendala saat pembelajaran daring, ada beberapa siswa yang memang telat dalam masuk pembelajaran. Kemudian kendala pembelajaran daring yang paling sering dialami oleh guru maupun siswa adalah kendala jaringan, karena kuota siswa yang terbatas dan kondisi jaringan setiap siswa berbeda-beda. Namun, di Sekolah Muhammadiyah 12 Jakarta ini memiliki solusi bagi guru maupun peserta didik yang mengalami kendala jaringan, yaitu dengan disediakannya mini studio dengan wifi sehingga peserta didik dan guru yang terkendala dapat pergi ke sekolah dan menggunakan fasilitas tersebut. Motivasi siswa selama pembelajaran luring maupun daring di ketika pembelajaran luring, siswa bersemangat karena masih dilakukan di sekolah, sehingga memberikan motivasi ketika bertatap muka langsung lebih mudah dilakukan. Akan tetapi, ketika selama pandemi pembelajaran ini dilaksanakan secara online dan perlu adanya adaptasi sehingga sempat adanya penurunan motivasi bagi peserta didik, maka usaha yang dilakukan oleh guru adalah menjaga motivasi siswa dengan melibatkan siswa agar aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga banyak diskusi yang dilakukan. Selain itu juga memberikan motivasi berupa memberi kuotes di akhir pembelajaran, lalu diberikan juga video-video pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan ketika belajar.
Nah, itu dia teman-teman, hasil kegiatan PPS 1 kami dan juga hasil laporan wawancara di SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa di like dan komen, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.